Soal kecerdasan buatan atau AI, ini kan lagi heboh-hebohnya ya. Dunia itu kayak terbelah dua. Ada yang super antusias, tapi banyak juga yang cemas. Nah, sementara negara-negara lain masih sibuk berdebat, Korea Selatan, mereka nggak pakai lama. Mereka langsung bikin aturan mainnya. Yuk kita coba bedah gimana sih cara mereka merancang buku panduan untuk masa depan kita semua. Nah, ini dia pertanyaan intinya kan. Saat teknologi ini jadi makin pintar, bahkan mungkin lebih cepat dari cara kita mikir, pertanyaannya jadi, siapa yang pegang kendali? Siapa yang berhak narik garis batas? Kita sebagai manusia atau, ya, algoritma itu sendiri? Dan di tengah kebingungan global ini, Korea Selatan maju duluan. Mereka mengambil langkah pertama. Dan langkah ini, wah penting banget. Mereka nggak cuma ngomong, mereka beneran bertindak. Dan apa yang mereka lakukan ini bisa jadi semacam cetak biru buat seluruh dunia loh. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa sih pemerintah Korea Selatan buru-buru banget? Apa yang bikin mereka jadi yang pertama? Dan yang lebih penting, apa sih sebenarnya isi dari aturan main baru yang mereka buat ini? Kenalin, namanya AI Basic Act. Dan ini bukan sekedar saran atau panduan etika yang bisa diabaikan ya. Bukan, ini tuh undang-undang beneran yang sifatnya mengikat. Disahkan Desember 2023, dan ini resmi menjadikan Korea Selatan sebagai pionir yang pertama di dunia yang punya hukum komprehensif soal AI. Jadi, apa sih jantung dari undang-undang ini? Jawabannya satu kata, transparansi. Aturannya simple banget. Intinya kalau kamu lagi berinteraksi sama AI generatif, developernya wajib kasih tahu. Kalau ada konten, entah itu gambar atau video, yang ternyata itu deepfake, harus ada labelnya. Wajib juga pakai watermark atau penanda digital. Tujuannya? Jelas, biar kita semua tahu mana yang asli dan mana yang buatan mesin. Jadi gak gampang kena disinformasi. Dan jangan salah, aturan ini bukan cuma himbauan, aturan ini punya gigi. Kalau ada perusahaan yang bandel dan melanggar aturan transparansi ini, dendanya nggak main-main, bisa sampai 30 juta won. Kalau kita rupiahkan, itu sekitar 350 jutaan. Ini jelas banget nunjukin kalau pemerintah Korea Selatan super serius. Nah, selain transparansi, ada lagi aturan penting. Nggak semua AI itu diperlakukan sama. Untuk sektor-sektor yang risikonya tinggi banget, yang kita lihat di sini, kayak energi nuklir, investigasi kriminal, sampai layanan kesehatan, di mana satu kesalahan kecil aja bisa berakibat fatal, undang-undang ini tegas banget. AI nggak boleh jalan sendirian. Harus wajib ada manusia yang ngawasin. Titik. Dan kutipan ini, wah ini merangkum semuanya dengan sempurna. Jadi tujuan utamanya itu bukan cuma soal keamanan teknis, tapi soal membangun kepercayaan publik. Logikanya sederhana. Gimana orang mau pakai teknologi canggih kalau mereka nggak percaya? Nah, dengan membangun fondasi kepercayaan inilah, Korea Selatan berharap bisa jadi pemimpin AI global, siap bersaing langsung sama raksasa seperti Amerika dan Tiongkok. Oke, dari sisi pemerintah kedengarannya bagus banget ya. Tapi tentu aja, nggak semua orang setuju. Ada sisi lain dari koin ini. Ada suara-suara khawatir yang datangnya dari para inovator, dari komunitas teknologi, dan startup. Nah, ini dia inti dilema mereka. Pertanyaan besarnya kira-kira begini. Emang bisa ya kita ngatur teknologi yang larinya secepat kilat ini tanpa malah membunuh inovasinya? Mereka khawatir aturannya terlalu dini, terlalu ketat, dan malah bikin inovasi jadi layu sebelum berkembang. Pertanyaan yang valid banget kan? Di sini kita bisa lihat ringkasan konfliknya. Ini kayak dua sisi yang tarik-menarik. Di satu sisi ada pemerintah yang tujuannya mulia, AI yang aman, etis, dan dipercaya publik. Tapi di sisi lain ada industri yang cemas. Mereka takut pertumbuhannya jadi lambat, investor jadi pada kabur, dan momentum emas buat inovasi hilang gitu aja. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, ini nih beberapa poin yang bikin komunitas startup khawatir. Pertama, mereka ngerasa regulasi ini terlalu cepat, prematur. Kedua, beberapa istilah kunci di undang-undangnya kayak AI generatif itu definisinya masih agak abu-abu. Mereka juga takut terjebak birokrasi yang ribet yang pastinya bakal memperlambat riset dan eksperimen. Ujung-ujungnya, investor bisa jadi ragu-ragu buat naruh modal. Nah, mendengar semua kekhawatiran dari industri ini, apa pemerintah Korea Selatan jadi kaku dan nggak peduli? Ternyata nggak, justru sebaliknya. Mereka mencoba mencari jalan tengah. Mereka berusaha membangun jembatan antara kebutuhan akan keamanan dan dorongan untuk terus berinovasi. Dan cara mereka membangun jembatan itu cerdas banget. Mereka nggak langsung main pukul dengan sanksi. Ada 3 langkah utama.
Pertama, ada masa tenggang 1 tahun, jadi perusahaan punya waktu buat adaptasi. Kedua, selama masa tenggang itu, pemerintah nggak diam aja. Mereka proaktif kasih panduan, dukungan, dan konsultasi. Dan yang ketiga, yang paling penting, undang-undang ini nggak kaku. Mereka terbuka untuk revisi di masa depan, ngikutin perkembangan teknologi. Jadi ini benar-benar kayak aksi menyeimbangkan diri ya. Satu tangan dipakai buat menjaga keselamatan publik, tapi tangan yang satunya lagi sengaja dibuka lebar-lebar buat kasih ruang industri buat tumbuh. Korea Selatan lagi coba membuktikan sesuatu yang penting banget, bahwa aturan dan inovasi itu bukan musuh. Justru, aturan yang jelas itu bisa jadi semacam jalan tol yang aman, yang bikin inovasi bisa melaju lebih kencang dan terarah. Oke, sekarang coba kita tarik mundur sedikit dan lihat gambaran yang lebih besar. Gimana sih posisi Korea Selatan ini kalau kita bandingin sama negara-negara lain di panggung global? Apakah langkah mereka ini bisa jadi standar baru buat dunia? Coba kita lihat lini masa ini. Kelihatan jelas banget kan seberapa jauh Korea Selatan ada di depan? Desember 2023 mereka udah sahkan AI Basic Act. Di waktu yang hampir sama, Uni Eropa baru finalisasi draft. Sementara itu, Amerika Serikat sampai sekarang belum punya kerangka kerja di tingkat federal. Dan Jepang juga masih di fase strategi nasional. Jadi jelas ya, mereka beneran jadi yang terdepan. Jadi, apa nih pelajaran penting yang bisa kita ambil dari langkah Korea Selatan? Ada beberapa poin. Pertama, aturan itu bisa banget jadi teman teknologi, menciptakan jalur yang aman buat tumbuh. Kedua, negara itu nggak harus pasif. Mereka bisa proaktif menentukan masa depan digitalnya sendiri. Ketiga, jadi yang pertama, itu emang beresiko, tapi sekaligus jadi kesempatan buat menetapkan standar dunia. Dan yang nggak kalah penting, mereka sadar pendidikan itu kunci. Literasi AI bahkan mulai dimasukkan ke kurikulum sekolah. Kita tutup pembahasan kita dengan kutipan yang dalam banget ini. Di zaman di mana mesin makin pintar, langkah Korea Selatan ini jadi pengingat yang kuat buat kita semua. Bahwa pada akhirnya, kitalah manusia yang harus memegang pena untuk menulis aturan mainnya. Sebelum semuanya telanjur diputuskan oleh barisan kode algoritma. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, negara mana yang akan jadi berikutnya? Karena satu hal yang pasti, seluruh dunia sedang memperhatikan.